Baik, hukum laut kita membahas di bab pertama. Jadi di sini tujuannya semuanya mempelajari hukum laut ini adalah jadi kita harapkan nanti mahasiswa bisa menjelaskan tentang pengertian laut, baik itu ditinjau dari segi geografis dan hukum tentunya, ruang lingkup, peranan dan manfaat dari laut. Dalam bab 1 ini tentu saja hanya pendahuluan, hanya secara global saja. Akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul. Nah, tapi saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Yang akan kita bahas yaitu definisi, kemudian peranan dari laut, geografi laut, bagaimana topografinya, kekayaan alamnya, pentingnya hukum laut, kemudian sumber-sumber hukum laut, rangkuman, dan juga ada beberapa latihan. Baik, kita langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama. Sekarang kita tahu bahwa semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, ini hukum laut merupakan cabang hukum internasional dan sudah mengalami perubahan yang mendalam dan bahkan ini dapat dikatakan sudah mengalami suatu revolusi. Jadi sesuai dengan perkembangan dan juga tuntutan zaman. Pada saat ini rupanya laut itu bukan saja karena 70% atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi yang terdiri dari laut, tapi rupanya laut ini merupakan jalan raya. Jalan raya dalam maksud itu bisa sebagai transportasi dan sebagainya. Jadi tanda kutip jalan raya ini, itu dia bisa menghubungkan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain di seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan. Jadi bukan hanya kegiatan yang berhubungan karena kekayaannya dari laut tersebut, tapi juga kekayaan lain seperti segala jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tapi juga karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri. Nah, kalau dulu ini mahasiswa harus ketahui bahwa hukum laut itu pokoknya cuma mengatur kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut. Dulu hukum laut sifatnya unidimensional. Sekarang berubah menjadi plulidimensional. Dan sekaligus ini akan merombak semua filosofi tentang konsepsi hukum laut di masa lalu. Nah, dengan demikian ini kita dapat menggunakan kekayaan laut itu. Dan laut ini dan hukum laut sejak beberapa dekade terakhir ini sudah berupaya keras untuk menentukan sampai berapa jauh kekuasaan suatu negara terhadap laut yang menggenangi pantainya. Kemudian sampai sejauh mana negara-negara pantai dapat mengambil kekayaan-kekayaan yang terdapat di dasar laut dan laut di atasnya tentunya. Dan selain itu juga akan mengatur mengenai eksploitasi daerah-daerah dasar laut yang telah dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia. Baik. Nah, ini kita lihat bahwa laut di dalamnya juga akan diatur. Kemudian di atas, dalam kapal tersebut, laut dipergunakan oleh negara-negara dalam pelayaran, kemudian juga dipakai juga dalam transportasi, dalam bentuk mendatangkan usaha dan sebagainya. Kemudian yang kita lihat juga itu ada kilang minyak yang di bawah, itu juga sampai ke dasar laut itu yang akan diatur. Jadi semua ini harus diatur, tidak hanya di permukaan laut. Kalau dulu hanya di permukaan laut saja diatur, tapi berkembangnya zaman ternyata sampai dengan dasar laut, sampai dengan mineral-mineralnya di bawahnya, ataupun juga dari di atas air tersebut sampai ke atas juga akan diatur. Itu pun diatur. Kalau sudah kata-kata diatur, tentu saja ada hukumnya. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konferensi PBB yang membahas tentang hukum laut. Yang pertama, konferensi PBB tentang hukum laut di tahun 1958 di Jenewa dengan nama United Nations Conference on the Law of the Sea atau UNCLOS First
ini berhasil membuahkan 4 konvensi. Nah, dari 4 konvensi ini ternyata kenapa banyak konvensi ya? Karena dari konvensi yang pertama ini ternyata masih banyak masalah hukum yang belum diselesaikan. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini berkembang dengan pesat. Dan konvensi yang di tahun 58 ini tidak saja mengatur semua persoalan, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang ada pun di dalamnya itu dalam waktu yang pendek dan memadai itu sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian pada tahun 50 sesudah 58 tersebut ternyata negara-negara yang lahir itu banyak sekali. Jumlahnya tidak sedikit. Dan banyak juga negara-negara ini yang ikut merumuskan konvensi-konvensi tentang laut ini yang menuntut agar dibuatnya ketentuan-ketentuan baru untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai. Nah, untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dan menampung dari masalah-masalah yang datang kemudian, lalu pada tahun 1976, Majelis Umum PBB membentuk suatu badan yang bernama United Nations Seabed Committee. Jadi di sini sidang-sidang komite ini kemudian dilanjutkan dengan konferensi hukum laut yang kedua, yaitu United Nations Conference on the Law of the Sea, UNCLOS II, second, yang sidang pertamanya diadakan di New York bulan September tahun 1973. Kemudian berlanjut lagi 9 tahun kemudian berakhir dengan penandatanganan konvensi PBB tentang hukum laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Baik. Nah, sekarang kita membahas mengenai definisi laut. Anda bisa lihat di layar. Jadi laut ini adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Tetapi definisi ini hanya bersifat fisik semata, bukan dari definisi hukumnya. Terus definisi hukumnya apa? Nah, kalau laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Baik, kita ambil contohnya. Kalau Anda tahu, ada laut mati, di mana laut itu tingkat garamnya luar biasa, sangat-sangat besar. Kemudian laut Kaspia. Kemudian ada the Great Salt Lake yang terdapat di Amerika Serikat. Nah, dari segi hukum, tidak dapat dikatakan laut, karena laut-laut tersebut tertutup. Coba Anda lihat peta di laut Kaspia tersebut. Caspian Sea. Itu kan dia dikelilingi oleh beberapa negara. Seperti contohnya Laut Mati, Laut Kaspia, The Great Salt Lake yang terdapat di Amerika Serikat. Kalau dari segi hukum tidak dapat dikatakan laut karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia. Itu yang tanda kutipnya. Tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia. Walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari satu negara pantai, seperti yang tadi kita lihat di Laut Kaspia tersebut. Lalu apa sih peranan dari laut tersebut? Peranan dari laut ini, seperti yang kita bahas pada pertama, ternyata ini sangat-sangat penting. Laut ini terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Kita bisa lihat, kita bisa bayangkan melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa ini mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai dengan ilmu pengetahuan. Juga kita dapat mengerti bahwa laut ini merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah itu banyak sekali yang mengungkapkan bahwa bagaimana negara yang satu dengan negara yang lain mereka berkompetisi untuk menguasai laut. Jadi bisa dibilang bahwa siapa saja yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang. Kemudian barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut itu akan menguasai laut. Luar biasa ya, karena memang laut ini lebih luas daripada daratan.
Baik. Kemudian untuk peranan daripada laut di samping itu, selain dia mempunyai arti yang komersil dan juga strategi, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia. Karena kita tahu ikan-ikannya yang kaya dengan protein. Dari setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton berbagai jenis ikan. Bahkan di dasar lautnya ini kaya juga dengan minyak, dengan gas bumi, kemudian sumber-sumber mineral lainnya. Sekitar 60% dari minyak bumi ini berasal dari landas kontinen. Kita tahu sendiri ya, kilang minyak banyak yang ada di lepas pantai. Kilang minyak lepas pantai. Nah, seperti itu ya. Nah, di dasar laut itu juga kaya dengan nodul, dan di dasar lautan Pasifik ini juga diperkirakan ada sekitar 1.500 miliar ton nodul yang mengandung nikel, mengandung mangan, mengandung tembaga, dan juga mengandung kobalt. Jadi luar biasa banget. Semua hasil dari laut itu kalau tidak diatur akan bisa terjadi, ya seperti tadi dibilang, bahwa semua negara ingin menguasai laut tentunya, dan termasuk di dalamnya. Laut ini mempunyai arti yang penting bagi riset juga. Nah, mengingat dari 2/3 dari permukaan bumi terdiri dari laut. Jadi supaya kita bisa dapat menggunakan kekayaan laut itu sebaik mungkin, maka sudah tentu kita harus mengenal laut secara lebih mendalam. Di sini bisa lihat di peta bahwa dari permukaan bumi yang luasnya 2.000 juta mil persegi ini, 70% atau 140 juta mil persegi terdiri atas air. Dari jumlah ini 97% terdiri dari air asin, dan juga 135.800 mil persegi dan juga 3% air tawar atau 4.200.000 mil persegi. Nah, di antara lautan-lautan yang terbesar, kita dapat sebutkan bahwa lautan Pasifik ini menggenangi permukaan bumi seluas 63.855.000 mil persegi. Lautan Atlantik 31.744.000. Kemudian Laut Arktik ini sekitar 5.427.000. Dan juga Laut Mediterania seluas 967.000 mil persegi. Baik. Dari topografinya. Nah, berdasarkan topografi, maka laut dibagi atas satu, dataran kontinen atau continent shelf, itu sampai pada kedalaman kira-kira 200 meter. Yang kedua, lereng kontinen atau continent slope, ini dengan kedalaman antara 200 dan 2000 meter. Yang ketiga, kaki kontinen atau continent rise, dengan kedalaman antara 2000 dan 3000 meter. Continent rise, ya. Kemudian yang keempat, abyssal plain, dengan kedalaman lebih dari 3000 meter. Kemudian mengenai kekayaan alam. Nah, lapisan tanah di bawah dasar laut ini menghasilkan bahan-bahan tambang. Yang pertama adalah continental shelf. Itu ada minyak atau gas bumi. Kemudian ada sulfur, ada hard mineral, ada batu bata, ada intan, dan yang lain-lain. Kemudian continental slope, ada fosfor. Berikutnya ada juga abyssal plain, dan dasar laut dalam. Itu ada nodul yang terdiri atas kira-kira 25% mangan, 15% besi, kobalt, nikel, dan juga copper. Lalu, setelah kita mempelajari semua secara fisik mengenai laut, tentunya dari hal-hal tersebut kita merasakan bahwa pentingnya sekali bahwa laut itu diatur secara berkesinambungan. Nah, pentingnya hukum laut. Pentingnya laut ini dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Jadi tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya, dan juga sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Jadi, laut itu hanya dapat dimanfaatkan sebagai dengan kendaraan-kendaraan khusus, dan juga dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan. Kalau dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, hukum laut ini harus menetapkan pula status dari kapal-kapal tersebut.
Kemudian, hukum laut ini juga harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Negara satu dengan negara yang lainnya bertetangga, ini lautnya ada di sini. Nah, mereka pasti, wah ini sumbernya bagus nih yang sebelah sini, ambil di sini. Itu mesti diatur juga. Ya, jadi supaya tidak ada jadi ketimpangan. Jadi sekali lagi, ini juga harus mengatur antara kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan oleh laut. Kemudian, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan laut tersebut adalah pertama mengenai kapal, yaitu menyangkut pendaftaran dan kebangsaan kapal, pengangkutan kapal, tonasi kapal, struktur dan perlengkapan kapal. Yang kedua yaitu perkapalan, yaitu mengenai kontrak, leasing kapal, asuransi. Kemudian yang ketiga mengenai sumber daya manusia, hak dan kewajiban dari ABK. Nah, ada kontrak dengan ABK dan sertifikat dari para tenaga kerja. 4, transportasi laut, yaitu penghindaran tubrukan, peraturan pelabuhan, keselamatan pelayaran. Yang kelima kemudian perikanan. Yang keenam, pencegahan polusi laut. Ini mesti diatur, jangan sampai sembarangan orang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, mencegah terjadinya polusi laut. Yang ketujuh, hukum laut dan ketentuan lainnya, misalnya karantina, pengawasan migrasi, bea cukai, atau sanitasi. Baik, ini kita masih membicarakan secara global dulu, nanti pada bab-bab yang berikutnya kita akan membahas semuanya secara lebih detail. Sumber-sumber daripada hukum laut. Sampai dengan tahun 1958, rupanya ketentuan-ketentuan umum mengenai laut dalam Konvensi Jenewa tahun 1959, terutama didasarkan atas hukum kebiasaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum kebiasaan itu lahir atas perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan. Oke. Kebutuhan apa? Atas dasar kesamaan kebutuhan di laut sepanjang masa. Memang sebelumnya ada beberapa konvensi untuk menyelamatkan jiwa manusia di laut. 20 Januari 2014 yang diperbarui yaitu tanggal 31 Mei 1923 dan konvensi Bruxelles 10 Mei 1952 mengenai tabrakan kapal-kapal di laut. Dalam perkembangan dari Konvensi Jenewa ini tentang hukum laut tahun 1959, ini mengalami perkembangan hingga pada tahun 1982. PBB telah menghasilkan konvensi tentang hukum laut atau UNCOS yang kita bahas tadi ya pada awal di tahun 1982. Rupanya konvensi ini sudah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara pada tahun 1994 dan dinyatakan sebagai hukum kebiasaan internasional. Jadi hukum laut ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional berdasarkan hasil dari United Nations Convention on the Law of the Sea. Baik, kita ketahui 2/3 dari bumi adalah laut. Jadi banyak kegiatan umat manusia ini yang memanfaatkan kondisi alam tersebut. Manfaat dari laut yang beragam ini mengakibatkan ada munculnya potensi konflik baik terkait batas wilayah laut suatu negara dengan negara lain, kemudian tentang pengelolaan sumber daya laut, transportasi melalui laut, pencemaran lingkungan laut. Dan sebagai upaya untuk memperkecil potensi konflik di laut, maka negara-negara berusaha untuk membuat suatu kesepakatan dan perjanjian internasional tentang hukum laut yang kemudian dikodifikasi dalam Konvensi Hukum Laut Internasional yang dipelopori oleh PBB, dikenal dengan UNCLOS tahun 1982. Baik, demikian dulu kita melakukan perkenalan mengenai mata kuliah ini. Mungkin ada yang beberapa akan penasaran, tapi nanti akan kita bahas pada sesi-sesi yang berikutnya, karena mungkin akan lebih mendalam ya.